Oke ya, kita sambil record juga buat gamenya. Jadi nanti kalian kalau mau lihat untuk replaynya gampang ada di YouTubeku guys. Oke, jangan lupa di subscribe YouTubeku guys. Ini juga kalau kalian pengen lihat replaynya. Kodenya agak-agak katanya, nanti coba aku cek ya. Emang ada kode apaan tuh guys? Kode-kode Morse atau kode-kode apa bro? Rasakan suara merdu dari Sesuatu yang mengagetkan kak guys. Mereka memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku. Oke, tentunya kita akan langsung memulai. Ada beberapa band dan juga pick yang akan terjadi. Aman Fik, kalau mau ikutan nanti coba pakai saluran lagi aja ya. M2 bisa nggak gak? bisa kalau Redfit langsung siapa? masuk. Tapi kalau mau gratis dari saluran lagi bisa. Asal disiapin dulu HP-nya dan lain-lainnya biar aman. Lupa ban masyanya Red VIP siapa? VIP-nya ada Den sama Amaterasu. Pesan buat Den Gepre main. Busit. Akhirnya bisa masuk saluran. Nasib punya HP jelek. Loh kok error guys? Ulang berapa? Akhirnya bisa masuk saluran katanya. Buat Dennis geprek main katanya. Kekuatan Leo ada di dalam genggamanku. Oh, Dennis di donat sama Kaolip ya. Semua orang memiliki Gila guys, Kaolip makasih Kaolip. 50.000 ya. Semua target terlihat. Terima kasih Kaolip, semoga rezekinya lancar selalu. Slotnya nambah lagi ya. Jadi 30 ya Kaolip ya. Halo Bang. Halo Bang Sado, mau ikutan main kah? Nasi punya HP jelek katanya. Kumpulin dulu gak sih guys? Kumpulin dulu uang ya kan, buat bisa beli HP baru. Semoga bisa tercapai dan semoga dilancarkan, amin. Aku akan meramal nasibmu. Yang red VIP-nya ada Amaterasu sama Dan ya. Kalau yang kiri Beli ada El 100. Profesor sama Amin, Omai makasih Scarping. BG. KIMMIREPAM. Kimi Ripam katanya, emang iya guys? Siden ama Amaterasu role apaan? Siden sama Amaterasu role apaan? Kemungkinan mereka bakal ngisi role yang emang udah disepakati ya. Kemungkinan Dennis Dan Lord. bakal ngisi Rom sih. Skipnya beda. Amaterasu yang bakal jadi jungler mungkin. Mungkin ya. Ayo hijaukan. Skillnya beda, emang dan iya guys? hidupkan Real kah? dunia. Kimi kah guys? Cuman emang jarang banget sih guys Kimi di pick. Aurora Lunatics bakal ada logo baru. Aurora Lunatic bakal ada logo baru katanya. Wah, kayaknya di remake ini ya. Siap meminta 24 Aurora jam. auto di remake nih guys. Kita nantikan saja. Semoga bisa lancar ya. Jawab. Ini rollnya Lord. Your team is picking. Dennis rollnya Lord kah? Nanti kalau aku gak absen di TikTok bisa. Boleh deh, tapi khusus Fik ya. Khusus Fik Kimi ya Repom guys. OP. Yang lain nggak boleh ya. Fik soalnya HP-nya nggak inian guys. Nanti kalau misalnya dari saluran bisa dapet, nggak apa-apa, nggak usah absen. Oke, makasih Bang Mar. Iya Fredrinya aman-aman. jet lord Fredrinya itu jadi bawa Lord itu bawa tongkat buat geprek. geprek. Karena Gelo drama guys udah ternyata. kelar dan kembali Dennis bersatu yang jadi akhirnya hyper, guys. Aurora Family kembali. Dengan squad Pusmer barunya Fredri namanya di custom Ode. Eastgate. Wah, gelo guys. Ode artinya apa itu Bang Messi? Kadar udah kelar dan kembali bersatu Ayam akhirnya Aurora geprek. Family kembali. Nah, Ode itu ya. apaan, Itu yang Dan? diharapkan guys. Diharapkan yaitu adalah tidak ada perpisahan yang Orang ada Depok. adalah menguatkan Orang ya, saling dagang. menguatkan guys. Ode isinya cuma 2 katanya. Ode itu Olip Dennis Amboy katanya ya. Gelo, tiba-tiba punya squad sama Ayang ya. Siapa yang cita-citanya ingin bikin squad sendiri sama Ayangnya ya teman-teman ya. Wah, indah sekali. Ego tadi makasih loverannya. Yuk kita mulai ya buat game pertama teman-teman. Kita langsung masuk aja. Untuk match kali ini ada El Profesor mencoba untuk memakai Marsha dengan Omai Scarping yang kini terdiam. Apakah ada semua masalah yang terjadi? Sirah memberikan beberapa tembakan, mencoba untuk mengambil sepertinya kesempatan untuk ke arah sebuah Ores buff ya, yang kini akan mencoba dikuasai langsung oleh serang Vince. Retribution bakal langsung digunakan, mencoba untuk juga menghindari pertarungan yang terjadi karena Gi mulai mencoba untuk juga memberikan pressure-nya di arah early game di game kali ini ya. Isinya 2 bucin Kang Tro katanya.
Mana ada yang nge-troll ya, mana ada guys. Olive dan Dennis itu kalau dijadiin satu tim auto menggendong-gendong gak sih bro? Gigi ini malah mencoba untuk memberikan pressure tambahan lagi ke arah satu buff purple dari pasukan teman-teman tim blue. Dengan Dennis juga mulai mencoba untuk mengambil persiapan. Leeds Wonder apakah berhasil diamankan? Ada serangan yang ingin dilakukan oleh Amaterasu, mencoba untuk menyulitkan seorang El Professor yang ternyata badang yang dijadiin seorang Rom ya. Dan tadi flicker terjadi, Calvin langsung mencoba untuk kabur. Gak bisa terlalu dekat karena memang dengan darah sekarat malah mungkin bisa jadi opsi pertama untuk bisa terkena eliminasi duluan. Dan Solin kini masih bermain di area top lane berhadapan dengan seorang Shira ya. Bukan, Bella ya. Yang kini ada di area top lane dengan memakai hero Layla. Layla punya basic attack yang menurutku sih lumayan berasa ya. Apalagi kalau misalnya bisa manfaatin juga range damage yang cukup jauh dari Layla tersebut. Dan kita lihat masih dengan beberapa tembakan, tapi Dan mencoba mendekat. Retribution bahkan terjadi langsung, mencoba untuk membuat sarang Bella seperti yang sudah bisa kabur bersama dengan geprekan yang juga tadi sempat dilakukan, tapi Dan terlalu sendirian. First blood pun terjadi bersama dengan sarang Salin juga kini bakal mencoba makan. Vince menambah pick off bersama dengan Ki yang juga berhasil untuk bisa mendapatkan pemain, mencoba untuk kabur dengan darah yang mulai menipis dari Amaterasu. Lethal Counter yang gagal untuk bisa mendapatkan pemain, bahkan Calvin gagal untuk bisa memberikan juga kontribusi dengan satu skillnya kali ini. Harus kembali ke arah tengah, bergerak lagi melakukan satu platingan. Bang, gue bisa ikut gak? Boleh. Yang mau ikutan VIP bisa, yang mau gratis juga bisa. Kalian bantu posting ulang aja guys, labnya guys, biar seru-seruan teman-teman ya. Mencoba ngambil kesempatan ke arah spot Sarda yang ada di bagian bawah dengan adanya Dane yang berhasil menggunakan satu retribution untuk bisa mengambil turtle yang pertama. Luar biasa dari serang Dan. Bahkan Amaterasu pun masih mencoba untuk mengejar, mencoba mendapatkan seorang El Professor yang kini mencoba untuk kabur tapi gagal diselamatkan. Point kill berikutnya pun terjadi di tangan teman-teman tim Red yang mulai mencoba untuk juga memberikan pressure lebih, mencoba untuk mengincar ke satu buah rest buff dari pasukan teman-teman tim Blue. Di saat Amaterasu pun juga berhasil melakukan sebuah double kill dan sebuah rest buffnya pun berhasil untuk diambil kah? Wah, ternyata harus ada Vince yang berhasil untuk bisa memberikan satu sontekannya ke arah orange buff sehingga pengambilannya masih bisa dilakukan. Namun sayangnya Amaterasu pun juga terjebak dan punya ya sebuah posisi di mana pasukan dari tim Blue pun cukup kuat untuk bisa melakukan sebuah gengkingan. Permainan yang masih begitu baik dan fresh dari kedua tim sebenarnya harus membuat mereka lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sebuah war, karena akan jadi sangat-sangat berbahaya jika terus mencoba untuk meningkatkan intensitas penyerangan tanpa harus memikirkan sebuah pertahanan atau mungkin objektif lainnya, entah itu turtle atau mungkin ke arah sebuah turret ya, untuk bisa didapatkan langsung. Dan itu harusnya bisa nambahin juga banget sih di arah XP dan juga goldnya untuk sebuah tim yang bisa dapetin tersebut ya. Dan kita lihat di area bawah rotasi masih dilakukan, bahkan Amaterasu ini juga harus mendapati juga satu buah gengkingan. Kupikir sendiri ternyata bawa satu kawan Vince bergerak dengan cukup baik untuk bisa melakukan satu gengkingan. Penyerangan pun juga masih terjadi bagian tengah, bahkan satu buff Fish Crack tadi juga sempat dilakukan oleh seorang Ki. Gagal untuk bisa menculik. Dengan kini satu berotasi harus dilakukan. Vince dalam bahaya, mencoba untuk kabur jenak dengan posisi satu buah turret yang juga kini mulai akan dihancurkan. Shieldnya mulai mencoba untuk dihilangkan dari area sana ya. Namun kini ada sebuah suppress yang juga terjadi dari teman-teman tim Red, mencoba mengcover karena memang tadi posisi di bagian bawah juga pasukan dari tim Red ya kurang pemain. Dan ini mungkin bisa memperkuat mereka juga untuk bisa ngambil karena sebut turtle yang kedua ya. Di saat tadi turtle pertama mereka juga udah berhasil untuk ambil. Zoning pun harus mereka lakukan. Spear of Destruction pun terconnect, namun seorang Dan berhasil mengambil turtle dengan satu retribution lagi dan lagi. Bahkan kini Oh My Scarping pun juga harus terkena eliminasi dengan adanya Calvin yang masih cukup baik untuk bisa membawa pick off-nya lagi. Sudah berhasil untuk bisa mendapatkan dua pick off-nya. Buat game yang pertama, Calvin bergerak menjadi pemain yang mungkin bisa salah satu jadi yang penting ya. Di saat rotasi pun juga masih dilakukan juga di area bawah sana, bahkan Lethal Cancer pun berhasil menangkap El Professor untuk gagal bisa pulang. Bahkan kini juga ada satu buah pressure yang juga harus dilakukan karena purple-nya yang akan berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim Blue. Zoning pun juga harus mereka lakukan langsung dengan kini mencoba untuk memudahkan serang Vince untuk bisa mengambil karena beberapa buff. Harus membuat pasukan dari tim Red pun dalam bahaya. Dan bahkan ada sebuah retribution yang kini sedang dilakukan oleh seorang Den aja, mencoba mengejar
Apakah peluang untuk bisa mendapatkan beberapa pemain pun kembali terjadi buat teman-teman dari tim Red. Satu buah Spear of Destruction terjadi, bahkan Baron Darkwell pun juga berhasil dilakukan dengan killing spree. Berhasil mendominasi untuk game yang kali, bahkan satu buah barrier pun juga berhasil kamu mengurung. Bella pun dalam bahaya, flickernya masih bisa terjadi, namun lihat, ini udah ada turret pertama yang udah berhasil diambil buat teman-teman dari tim Red ya. Ini bakal ngebuat mereka lebih sustain lagi buat bisa manfaatin dari segi gamenya ya. Dengan 19.000 gold juga yang udah ternyata teman-teman dari tim Red berhasil untuk ambil di game yang pertama kali ini. Solin mencoba untuk juga mengantarkan mungkin turret yang ada di tengah agar bisa diambil di tangan teman-teman dari tim Red. Wah, udah keseluruhan mereka udah cukup mendukung ya permainannya di early game. Belum lagi dengan seorang Metrasi yang semakin kuat juga untuk bisa memenangkan Boy Situation. El Professor tumbang untuk ketiga kalinya dengan satu buah Hexclaw yang juga berhasil diambil oleh serang Solin. Mulai kami mencoba untuk bergerak, mencari kesempatan, melakukan team fight tambahan bersama dengan beberapa pemain dari pasukan tim Red. Kini mencoba untuk berkerumun, mencoba untuk mengerahkan serangan ke arah teman-teman dari tim Blue yang ada di area tengah. Mencoba menyambut sepertinya dengan pasukan dari teman-teman tim Blue yang juga cukup mendominasi di area tengah sana. Terlihat kini serangan juga malah difokuskan karena Metatsu yang kini sepertinya gagal bisa kabur dan satu cakaran berhasil untuk bisa dimanfaatkan dan peluang untuk bisa mendapatkan pick off lagi pun akhirnya terjadi di tangan teman-teman dari tim Blue ya. Mereka tadi sempat kesulitan juga untuk bisa dapetin point kill lagi, namun turtle yang kedua tadi udah berhasil diambil dan kini untuk bisa mendapatkan turtle ketiga apakah berhasil lagi diambil oleh seorang Den yang ternyata harus gagal dalam melakukan satu retribution. Kita lihat dari segi retribution memang udah dikeluarkan namun gagal untuk bisa mengambil turret yang ketiga karena pasukan dari tim Blue seperti tadi lebih siap untuk bisa memberikan dorongan agar turtle yang ketiga bisa untuk mereka dapatkan. Bersama dengan beberapa serangan yang juga kini lebih diprioritaskan di area tengah. Bersama dengan beberapa buff yang juga diambil dari serang Vince. Mulai mencoba untuk meningkatkan lagi kah intensitas penyerangan buat teman-teman dari tim Blue. Yang kini juga lebih harus berhati-hati lagi. Bahkan kini juga ada penjagaan yang cukup ketat untuk seorang Den agar bisa mendapatkan purple-nya dengan cukup baik. Bujang sekali geprek katanya, iya guys, hati-hati aja ya. Satu kali geprekan, satu ayam geprek langsung jadi ya. Halo bang, halo Ru, welcome. Kini Den sedang melakukan rotasi, bermain di area bawah, mencari kesempatan, menculik ke arah serang Vince yang kini sepertinya nggak akan dikasih kabur. Mencoba untuk selamat tapi gagal dilakukan. Point kill pun berhasil terjadi lagi. Bersama dengan adanya penguatan yang juga harus teman-teman dari tim Blue lakukan. Mencoba untuk bermain ke arah tope untuk bisa memberikan satu platingan kembali dan Solin terculik di area tengah karena memang sendirian juga. Di saat ini prioritas serangannya pun mulai mencoba diarahkan ke arah sebuah purple yang ada di tangan teman-teman dari tim Blue di sana. Mencoba untuk membuka satu buah Fist Crack, bahkan baru Darkwell berhasil menangkap serang Sira. Bahkan point kill yang berikutnya pun juga kini seperti akan mencoba terjadi. Bella pun berhasil ditumbangkan dan Din melakukan sebuah double killnya di game kali ini. Bahkan Purple pun juga sepertinya akan mencuri-curi. Vince pun gagal untuk bisa melakukan pertarungan. Retributionnya gagal untuk bisa mengambil Purple dari pasukan tim lawan. Dengan dominasi yang juga semakin kuat, bahkan Vince pun kini tersisa sendirian. Apakah pengambilan Lord yang pertama berhasil diamankan di tangan teman-teman dari tim Red di sana? Dengan posisinya juga harus lebih difokuskan juga untuk bisa mengunci Lord pertama. Kita lihat teman-teman dari tim Red kayaknya nggak akan mau ya untuk ngasih ke arah gamenya dengan mudah. Mereka akan mungkin bisa ngambil ke arah Lord dan mungkin bisa membuat mereka juga ngamanin kemenangan di bawah 15 menit ya. Di bawah 15 menit adalah sesuatu faktor yang menurutku sih bisa membuat sebenarnya itu adalah sebuah tim yang baik ya. Kalau misalnya bisa ngelesain buat gamenya di bawah waktu yang 15 menit. Dengan pengurangannya juga berhasil terjadi karena serang Vince. Point kill pun berhasil tertambah di tangan teman-teman tim Red yang kini berhasil menculik Vince dan harusnya memudahkan mereka untuk bisa mengunci Lord yang pertama. Dengan Lord yang kini akan mencoba diambil, Retribution akan berhasil dimanfaatkan di tangan dari serang Den. Kita lihat pengambilan karena Lord yang pertama berhasil terjadi dan satu geprek atau kemana dari serang Den. What are you doing? Speed push pun juga jadi sebuah opsi dari sang El Professor. Mencoba untuk melihat mungkin ada sebuah area yang bisa dimanfaatkan ya. Belum lagi dengan pasukan dari teman-teman tim Red yang kini mengarahkan Lordnya ternyata harus di bagian atas. Sehingga harus ada delay yang terjadi untuk bisa menunggu ya Lord
bisa datang, meskipun kemungkinan ya akan cukup sulit juga untuk Lord bisa mulus ke area bawah ya. Dengan kini juga lebih memprioritaskan juga serangannya ke arah tengah. Turret pun berhasil dihancurkan dengan cukup baik dari teman-teman tim Red di sana. Masih menunggu Lord untuk bisa datang. Apakah berhasil memanfaatkan Lord pertama untuk bisa langsung mengambil kemenangan? Pasukan dari teman-teman tim Blue lebih mencoba untuk juga melakukan koordinasi agar bisa melakukan sebuah eliminasi karena Lord yang kini sepertinya masih cukup baik untuk bisa langsung ditumbangkan dengan cepat. Dan tentunya akan ada Lord kedua dan Lord ketiga yang mungkin bisa harus jadi perebutan untuk kedua tim. Dan masih punya kesempatan juga untuk pasukan dari tim Blue melakukan sebuah comebacknya di game kali ini ya. Apalagi dengan teman-teman dari tim Red yang kali ini ya juga mulai ada beberapa pemain yang mencoba untuk lebih memfokuskan aja melakukan platingan di area tengah sana ya. Dengan ada satu bot sifat yang malah ditingkatkan dan mencoba untuk masuk, bergerak dengan satu bom baru Darkwell, namun gagal untuk bisa bertahan dengan cukup lama. Bahkan seorang Solin pun juga terkena sebuah eliminasi dan Bila melakukan positioning dengan cukup baik. Tembakan-tembakan yang cukup bisa mengenai. Ini bakal menjadi bencana lebih. Belum lagi dengan penetrasi yang masih mencoba untuk menyerang di area depan sana. Mungkin bisa jadi prioritas lainnya. Di saat Lightning Terancam pun jadi sebuah item yang juga udah berhasil diamankan oleh seorang Kelvin yang mencoba untuk menunggu bermain di bagian burst. Dengan wave union yang kini dijalankan, Amaterasu mencoba untuk melihat mungkin platingan bisa dijalankan lagi. Dan ini bakal mengurung teman-teman dari tim Blue ya. Karena kalau misalnya enggak, mereka bakal lebih leluasa ya buat ngambil ke arah buff. Belum lagi dengan sebuah speed push yang juga bisa untuk mereka lakuin ya. Ini bisa jadi salah satu notice yang harusnya ngebuat pasukan dari tim Red harus lebih berhati-hati. Ada warning yang harus mereka tandai ya. Karena mungkin akan ada comeback yang bisa dilakukan secara perlahan-perlahan dari teman-teman tim Blue di game yang sekarang ya. Dengan Amaterasu yang juga apakah masih berhasil bisa kabur. Dia mencoba untuk meningkatkan bantuan, mencoba untuk mengcover sehingga Amaterasu pun masih berhasil harusnya pulang. Dengan lava golem yang juga udah berhasil diambil dan ada item lainnya. Radiant Armor menjadi penguat untuk seorang Den yang kini sepertinya mulai bersiap untuk melakukan penjegalan para beberapa pemain dari pasukan dari tim Blue. Apakah bisa cukup kuat untuk bisa terjadi? Goldnya yang dikuasai di tangan teman-teman dari tim Red yang masih lebih. Wakil pun berhasil dapatkan lagi ke arah seorang Omais Carping ya, yang harus ternyata ditumbangkan sebanyak 5 kali. Dan pertempurannya dimasifkan juga di arah bottom lane. Bahkan Calvin pun juga berhasil untuk membawa triple kill. Wipeout pun harus dilakukan. Dan ini akan menjadi sebuah game yang akhirnya pasukan dari teman-teman tim Red kah berhasil menangkan. Dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim Blue pun harus dikalahkan untuk match yang pertama kali ini. Victory. Ada kok kucing Oyen katanya. Kucing Oyen harusnya ada gak sih guys? Harusnya ada bro. Wah gelo guys. Team fightnya emang bisa dibilang sangat-sangat berasa sih. Dari teman-teman tim Red, mereka punya Fredrin, penguat, bersama dengan Gi yang juga udah beberapa kali juga bisa ngatur momen ya. Asisnya cukup banyak, bahkan berhasil mendapatkan MVP guys. Bayangin aja guys, 3 pemain yang tebel, 2 bantuan damage. Wah, ngebuat pasukan dari tim lawan yang bisa dibilang dengan memakai Hero Machilda ya untuk jadi roamnya, kesulitan untuk bisa keluar dari pertarungan. Dan juga sulit ya untuk bisa selamat dari beberapa inisiasi yang teman-teman dari tim Red lakukan ya. Maksudnya 3 batu, iya guys, 3 batu guys. Lalu 3 batu harusnya pakai apa guys? Harusnya mereka juga punya batu, tapi mereka juga punya batu kok guys. Ini Marsha guys, Marsha juga bisa dibilang jadi pemain yang cukup tebal harusnya, meskipun memang ada adaptasi ya yang kayaknya tadi juga harus terjadi di tangan teman-teman dari tim Blue sehingga mereka nggak smooth ya untuk bisa memulai early gamenya dengan baik ya. Mungkin kalau ke arah late game bisa mungkin lebih diperkuat lagi, meskipun juga Fredrinnya akan lebih kuat juga ya kalau misalnya masuk ke arah-arah late game ya. Punya durability yang akan semakin tebal dan akan sangat sulit untuk bisa dipatahin kalau misalnya MM atau mungkin pemain yang bisa ngasih poke damage-nya kurang ya dari teman-teman tim Blue. Dilengket sama Moskop katanya. Wah, Moskopnya juga jago ya. Positioningnya sih itu juga penting banget sih guys. Kalau sebuah tim ya pengen dapetin kemenangan, kalau ke arah late game atau mid game, positioning benar-benar harus ditandai sebagai salah satu yang penting ya, khususnya buat yang bisa ngasih poking guys. Oke,
Ini dia sebuah statistik yang berhasil terjadi dengan 25 poin kill dari teman-teman tim Red dengan 9 pick up aja dari pasukan tim Blue. Durasi pertandingannya 13 menit aja. Dan kita akan lihat untuk dari segi momen endgame-nya yang tadi terjadi di tangan teman-teman dari tim Red ya, yang berhasil untuk bisa mengamankan gamenya tanpa ada gangguan karena wipe out terjadi, sehingga harusnya berhasil memudahkan mereka untuk bisa ngambil game yang pertama ya. Oke, kita akan lanjut untuk masuk ke game yang kedua guys.